Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore. Jadi kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pembahasan soal mengenai dilutive securities. Jadi saya di sini Novita Nur Aziati dengan NIM akhir 049 bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Zelin Sinurat dengan NIM akhir 017. Dan perkenalkan nama saya Luciana dengan NIM akhir 045. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal mengenai dilutive securities problem 16.1. Nah, jadi di sini itu ada equity sections dari Martino AG dengan saldo awal di selama setahun itu. Yang pertama share capital ordinary senilai 3 juta. Terus share premium ordinary itu 600.000 dan return earningnya itu 570. Nah, jadi instruksi yang pertama itu kita disuruh untuk membuat journal entries dari keenam transaksi yang tertera di sini. Yang pertama itu perusahaan menerbitkan 100.000 hak kepada stakeholder. Terus 10 rights-nya ini tuh diperlukan untuk membeli satu saham dengan harga 32 euro. Terus hak tersebut itu batal setelah 30 hari. Nah, harga pasar dari sahamnya ini saat menerbitkannya itu senilai 34 euro per share. Nah, jadi untuk jurnal yang pertama itu nggak ada jurnal entry-nya karena di sini cuma pembagian hak dari sahamnya. Lalu yang nomor transaksi 2 itu perusahaan kan menjual obligasi senilai 200.000. Terus dengan bunganya 10% dengan harganya itu dari obligasi senilai 104. Nah, 104 ini maksudnya 104%. Terus company juga menerbitkan obligasi itu senilai 100 euro. Nah, di sini tuh em, saham biasa per lembar sahamnya itu senilai 30 euro sama net present value-nya tanpa warrants itu 192.000. Nah, jadi untuk journal entries yang nomor 2 itu kita kan mendapatkan cash dari penjualan obligasi 200.000 dikali sama 104%. Jadinya 208.000. Terus yang di kreditnya itu ada bonds payable. Bonds payable-nya itu senilai yang udah tertera di transaksi, yaitu senilai 192.000. Nah, yang kredit selanjutnya itu ada share premium share warrants. Share premium share warrants ini itu selisih dari cash dikurang sama bonds payable jadi senilai 16.000. Nah, yang ketiga ini tuh seluruh hak yang diterbitkan kecuali 5.000 itu akan dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Nah, jadi di sini itu kita cari dulu hak yang dilakuin. Kan tadi udah diterbitkan 100.000 rights. Dikurang sama yang 5.000 ini dikecualikan karenanya. Nah, hasilnya itu 95.000. Terus right per share-nya itu 10. Tadi sesuai sama transaksi nomor 1. Untuk membeli satu saham itu kan kita perusahaan apa harus menerbitkan 10. Terus untuk satu sahamnya itu senilai 32 euro. Dan ini saham baru issued. Saham baru issued-nya itu senilai 95.000 dibagi sama 10.
10 share. Terus abis itu untuk jurnalnya mendapatkan cash di debit itu senilai 304.000. 304.000-nya itu dari 95.000 dibagi sama 10, 10 share atau 10 hak per share dikali sama 32 euro. Nah, di kreditnya itu ada share capital ordinary senilai 95.000. 95.000 ini itu dari yang tadi tuh kan 9.500 saham baru issued-nya. Dikali sama parnya 10. Jadi 95.000. Terus yang di kredit itu ada share premium ordinary. Nah, ini tuh selisihnya dari cash dikurang sama share capital ordinary. Nah, selanjutnya transaksi nomor 4 itu pada akhir tahun 80%-nya itu 80% waran itu udah dilakuin dan sisanya yang beredar dalam kondisi baik. Jadi kan tadi 80% yang beredar. 80% yang beredar dikali sama 200. Jadi 280% dikali 200 dibagi sama 100 per bonnya. Jadinya 1.600. Terus waran yang udah dilaksanain itu senilai 48.000. 48.000-nya itu dari 1.600 yang udah dicari sebelumnya dikali sama 30. 30-nya itu saham biasa per share. Habis itu jurnalnya cash senilai 48.000. Share premium share warrants-nya itu 12.000. Ini tuh warrants yang udah dilaksanain atau dipakai senilai 80.000, 80%. Terus di kreditnya itu share capital ordinary 16.000. Dia dari 1.600 kali sama par nilai parnya itu 10. Terus share premium ordinary itu selisihnya. Lalu ada transaksi nomor 5. Nah, transaksi nomor 5 itu kan selama tahun berjalan, perusahaan itu memberikan share option senilai 10.000 lembar biasa kepada eksekutif perusahaan menggunakan fair value model. Terus tiap nilai opsinya itu kan 10 euro. Terus harga opsinya 30 euro. Terus opsi tersebut ini akan berakhir pada akhir tahun dan dianggap sebagai kompensasi untuk tahun berjalan. Nah, transaksi nomor 5 itu kan dia nilainya 10 per share. Terus dia juga memberikan saham opsi itu 10.000. Jadi jurnalnya compensation expense itu pada share premium share option senilai 100.000. Ini dikali 10 kali 10.000 jadi 100.000. Nah, selanjutnya ada transaksi nomor 6. Semua saham terkait dengan opsi kecuali 1.000 itu udah dilakukan pada akhir tahun. Terus kadaluarsa tersebut ini terjadi karena salah satu eksekutif ini gagal memenuhi kewajiban terkait kontrak kerja. Nah, berarti kita buat dua jurnal. Yang pertama untuk opsi yang udah dilaksanain sama yang udah kadaluarsa. Kalau yang udah dilaksanainnya itu mendapatkan cash senilai 270.000. 270.000 kan tadi yang dikecualiin 1.000. Jadi dikurang 10.000 kurang 1.000 jadi 9.000 dikali sama nilai eh, harga si sahamnya itu 30.000, 30 euro. Terus abis itu share premium share option senilai 90.000. Nah, 90.000-nya itu kan dari yang enggak sisa dari yang udah enggak dieksekusi itu kan 9.000, jadi itu 90%. Jadi 90% dikali sama
100.000. Ini tuh 10.000 yang share-nya dikali sama harganya itu 10 euro. Jadi 100.000. Ini hasilnya 90.000. Terus untuk share capital ordinary-nya itu tadi 9.000 dikali sama nih 10 euro. Habis itu share premium ordinary-nya itu 9.000 dikali sama nilai 30.000 yang di sini. Habis itu untuk opsi yang udah expired atau udah kadaluarsa, itu share premium, share options pada compensation expense nilai 10.000. Ini yang 1.000 yang tidak dilakukan atau dieksekusi dikali sama nilai per sahamnya itu 10. Jadi 10.000. Nah, selanjutnya instruksi yang kedua itu kita disuruh buat equity sections pada laporan posisi keuangan. Nah, jadi kita melakukan perhitungannya dulu. Nah, perhitungannya itu untuk share capital sama share premiumnya. Kan tadi share capital pada awal tahunnya itu 300.000 nih yang di sini. Ditulis, terus habis itu untuk yang share premiumnya itu 600.000. Terus untuk share entry nomor 3. Di entry nomor 3 itu kan tadi 9.500 yang di sini. Terus untuk yang share premiumnya dia 209.000. Dia diambil dari si entry nomor 3 yang di sini. 209. Terus ada from share warrants di entry nomor 4 itu 1.600 yang udah dihitung sebelumnya. Terus yang di share premiumnya itu 44.800. Terus from share options itu senilai 9.000 dari entry nomor 6. Terus abis itu yang share premiumnya itu dia 270 dari sini. Nah, kan udah di total nih share capital senilai 320 100 untuk yang share premium itu 1.123.800. Nah, baru dimasukin ke dalam laporan posisi keuangan di bagian equity-nya. Issued outstanding-nya dari yang total share capital dikali sama at par-nya itu 10. Terus untuk share premium ordinary-nya itu ambil dari yang udah dihitung sebelumnya, yang 1.123.800, yang share premium share warrants itu dia dari ini, yang apa namanya, dari total semua share warrants dikurang sama yang apa namanya, yang udah dilakuin, yang 80% itu. Nah, kan ini sisanya nih. Sisanya itu 3.200. Nah, nanti ini di total jadinya senilai 4.328.000. Nah, return earning kan diasumsikan senilai 750. Nah, berarti nanti ini tinggal dikurang, jadi total equity-nya itu 5.078.000. Sekian penjelasan soal 16.1 dari saya. Soal selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Di sini itu kita diminta untuk menghitung basic IPS-nya, kayak laba per saham dasar dan diluted IPS-nya itu kayak laba per saham yang dicairkan. Nah, uh, pertama kita cari basic earning per share-nya itu. Di sini dia ada rumusnya. Rumusnya itu net income dikurang preference dividends dibagi sama average ordinary share outstanding. Nah, net income-nya itu dia udah ada di soal di sini. Di yang net income for fiscal year 2022 sebesar 1.500 juta. Terus untuk preference dividends-nya itu kita dapetin dari jumlah
share capital preference-nya yang 6% dikali sama 1.250. Di sini kita udah hitung. Di situ, habis itu 1.000-nya ini average ordinary share bisa dilihat dari share capital ordinary di sini sebesar sejuta. Hasilnya itu dia 1,25 per share. Terus di sini juga disuruh yang B diluted earning per share. Diluted earning per share itu uh, sama di awalnya net income dikurang preferred dividends tapi dia ditambahin dengan interest dari taxnya. Terus untuk dibaginya itu di average ordinary ditambah sama potensial dilutive ordinary shares. Itu kita perlu mempertimbangkan instrumen yang dapat menambah jumlah saham biasa, yaitu obligasi, konversi, dan opsi saham. Jadi pertama itu obligasi konversi ini, bunga tahunannya itu sebesar 4,50. Yang ini, 4,50 di bonds payable for the year ending June 32 tanggal 30 Juni 2022 itu sebesar 450 karena ini itu nggak akan dibayarkan lagi jika obligasi dikonversi. Oleh karena itu, laba bersihnya itu harus ditambah dengan bunga setelah pajak. Bunga setelah pajaknya ini kan dia dapetin 40% ya nih. Average income tax rate-nya itu 40%. Jadi dia dikali dengan uh, ya, sisa bunga pajaknya. Nih, sebesar 60%. Karena tadi yang udah dipakai kan 40%. Jadi sisanya 60%. Jadi 450 dikali sama 60%. Ini didapetinnya 270.000. Nah, habis itu karena average ordinary shares-nya itu kita tadi udah dapat di soalnya 1.500.000 sama potensial diluktifnya itu juga udah ada tadi yang di sini 75.000. Kita tinggal cari kita tinggal cari uh, potensial diluktif ordinary shares yang 50.000. Itu didapetin pertama kita cari ininya dulu shares outstandingnya. Ini dapat dari 200.000 dikali 15 di sini dari soalnya. Nih, pada tanggal 1 Juli 2021 itu kan dia beli 200.000 shares kan dengan 15 per shares. Itu dikali aja didapetin sama 3 juta. Habis itu kita juga harus cari shares purchase-nya. Ini 3 juta dibagi sama 20. 20 itu dari ini dari the average price per ordinary share during fiscal 2022 itu dia kan 20 per share ya. Jadi dibagi aja. Dibagi dia hasilnya 150.000. 150.000 karena tadi dia belinya 200.000 dia itu bukan beli. Jadi dia terdapat 200 saham yang tadi ini di tanggal 1 Juli 2021 dia kan punya 200 saham ya. Sedangkan di tanggal berapa ya? Di tanggal yang 2022 ini dia dapetinnya itu 150.000. Jadi 200.000 dikurang sama 150.000. Jadi di sini dia punya 50.000 lagi. Di sini ditotalin aja hasilnya 1.695.000 dibagi sama 1.300. Untuk diluted earnings-nya itu didapetin 1,304 per shares. Untuk soal nomor 2 ini aja. Boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk soal selanjutnya di P16.6 ini, eh, kita akan mencari dan menghitung laba per saham LPS dasar atau basic EPS, serta juga menghitung laba per saham LPS dilution atau diluted EPS, dan juga menentukan pembilang numerator untuk LPS dasar.
Nah, yang pertama itu untuk mencari LPS dasarnya atau basic IPS-nya, LPS dasarnya itu kita hitung dulu beginning balance including 5% share dividend. Karena di soal di 1 Januari dia itu ada 5% share dividends was issued. Jadi tuh dia menambahkan 5% share dividennya ke beginning balance-nya. Nah, untuk beginning balance-nya itu yang saham awalnya itu 2 juta. Dapat dihitung kalau 2 juta ditambahkan dengan 5% dari 2 juta tersebut. Didapatkan hasilnya adalah 2.100.000 itu untuk Januari 1 Januari sampai 1 April. Nah, untuk restatementnya di sini di tanggal 1 Juli terdapat pecah saham atau stock split, a 2-for-1 split of the ordinary shares became effective on this date. Jadi tuh setiap satu saham dipecah menjadi 2. Ini tuh tidak menambah ke modal. Jadi semua jumlah saham sebelum tanggal 1 Juli harus kita kalikan 2. Jadi dari 1 Januari sampai 1 April itu restatementnya dikalikan 2, 1 April sampai dengan 1 Juli itu dikalikan 2, sisanya itu dikalikan 1. Sesuai dengan aktivitas yang diminta. Nah, selanjutnya untuk weighted shares-nya itu didapatkan dari 2.100.000 share outstanding dikalikan dengan restatementnya baru dikali dengan 3/12. Didapatkan hasilnya 1.050.000. Nah, 3/12 ini itu dari 1 Januari sampai 1 April. Jadi kan Januari, Februari, eh Januari, Januari, Februari, Maret, April itu kan 3 bulan. Jadi kan Januari 1, terus Februari sampai Maret. Karena dia 1 April, jadi Aprilnya nggak kehitung. Jadi Januari, Februari, Maret itu 3 bulan. Jadi 3 fraction of year-nya 3/12. Nah, lanjut itu adalah conversion of preference share. Di mana dia konversi saham preferen. Jadi saham di sini saham bertambah 400.000 dari konversi dari soalnya. Maka dihitung 2.100.000 ditambah dengan konversi sahamnya itu 400.000. 400.000. Didapatkan hasilnya 2.500.000. Nah, untuk weighted shares-nya sama kayak tadi, 2.500.000 dikalikan dengan restatementnya 2 dikali dengan 3/12. Maka didapatkan hasilnya 1.250.000. Selanjutnya, nomor 3 ini, a 2-for-1 split the ordinary shares became effective on this date. The board of directors had authorized the split on June 1. Jadi terjadi split jumlah saham. Jadi karena terjadinya split, maka jumlah sahamnya akan dikalikan 2 sesuai dengan soal yang diminta. Maka ini dikalikan dengan 2. Didapatkan share outstanding-nya itu 5 juta. Nah, sama kayak tadi weighted shares-nya, ini dikali dengan ini dikali 1/12 karena ini dari Juli ke Agustus. Jadi yang dihitung cuma 1 Juli doang. Didapatkan hasilnya 416
1.667. Terus selanjutnya itu ada issued shares of for building. Nah, eh, itu tuh namanya tuh kayak penerbitan saham baru. Jadi perusahaan menerbitkan di sini ditulis perusahaan menerbitkan 300.000 saham. Maka totalnya tuh jadi 5 juta ditambah 300.000 sesuai dengan soal aktivitas soal tadi. Didapatkan hasilnya 5.300.000 shares atau 5.300.000 lembar. Ini sama juga. Ini dikali 3 bulan dari Oktober, Agustus, September, Oktober. 3 bulan per 12. Didapatkan weighted shares-nya itu 1.325.000. Terus di 1 November sampai 31 Desember, di sini ada pembelian saham treasury. Seperusahaan jadi membeli kembali 24.000 saham, maka karena dia membeli kembali 24.000 sahamnya, berarti dia akan mengurangkan si lembar sahamnya itu. Jadi dari yang sebelumnya akan dikurangkan 24.000 saham yang dibeli oleh perusahaan. Maka didapatkan hasilnya 5.276.000. Nah, ini weighted shares-nya juga sama dikali dengan 2/12 karena November, Desember. Didapatkan hasilnya itu 879.333.000. Jadi total number of ordinary share to commit basic earning per share-nya itu 4.921.000. Jadi ini tambahan dari semua weighted shares-nya. Oke. Jadi didapatkan LPS dasarnya itu 4.921.000. Kita lanjut ke yang B, itu menghitung laba per saham LPS dilution atau diluted EPS. Jadi sebelumnya aku mau jelasin kalau LPS dilution itu skenario, jadi jika terjadi atau worst case skenario. Jadi kita berasumsi semua sekuritas yang berpotensi menjadi saham biasa atau seperti saham preferred convertible benar-benar dikonversi. Jadi itu ini tujuannya untuk melihat seberapa terdilusi atau turunnya laba per saham. Pertama, mulai dari dasarnya dulu. eh di sini number of shares to commit basic earnings per share itu dari hasil yang kita hitung tadi. Itu 4.921.000. Nah, selanjutnya itu kita hitung potensi saham tambahan. Jadi kita asumsikan semua saham preferred convertible telah menjadi saham biasa sejak awal tahun. Nah, di sini kan saham preferred yang belum dikonversi itu eh, 300.000 ordinary ya. Jadi 300.000 lembar ini dikonversi pada 1 Januari karena ada stock split. Jadi jumlahnya itu kita kalikan 2. Jadi 300.000 dikalikan dengan 2. Dapat tambahan saham untuk setahun penuhnya itu 600.000 lembar. Nah, selanjutnya itu saham preferred yang sudah dikonversi itu 400.000. Jadi dalam perhitungan LPS dasar tadi,
400.000 saham ini baru kita hitung. Jadi efeknya 9 bulan sejak April kan tadi yang kita hitung. Maka kita tuh ngambil dari yang 1 April sampai 1 Juli. Oh, bukan, bukan. Jadi diambil dari 400.000 itu dari yang ini. Mana tuh nih, yang dari 1 April dari 1 April. Jadi 400.000 saham ini baru kita hitung sejak April. Jadi untuk skenario di Lus ini kita harus menganggapnya ada sejak Januari. Artinya kita perlu menambahkan efek 3 bulan yang hilang dari Januari ke Maret. Karena ini kan baru dari 1 April ya. Jadi kita asumsikan dari awal bulan itu sudah menambah. Jadi kita kalikan dengan 3 bulan yang hilang itu yaitu Januari sampai Maret. Maka 400.000 saham dikali dengan 2 itu dari faktor splitnya. Terus dikali dengan 3/12. Jadi 3 bulan. Didapatkan hasilnya 200.000 lembar saham. Maka number of share to compute diluted earnings per share itu kita jumlahkan saja semuanya. Didapatkan hasilnya 5.721.000 saham. Nah, kita lanjut ke soal yang check compute the numerator in the basic earning per share calculation for the year ended December 31, 2023. Jadi kita menentukan pembilang atau numerator dari untuk LPS dasarnya. Yang pertama itu kita mulai dari laba bersih setelah pajak. Jadi laba bersih perusahaannya itu kan 11 juta nih. The after tax net income for the year ended December 31, 2023 was 11.550.000 dolar. Maka after tax net income-nya itu kita tulis di sini 11 juta berapa? 550. Ini, Terus kita preference share dividends. Jadi kita hitung dan kurangkan dividen saham preferen. Yang pertama dari kuartal 1 Januari sampai Maret, pada periode ini masih ada 700.000 lembar saham preferen yang beredar. Jadi kita kalikan 700.000 lembar sahamnya itu dikali dengan 0,75 dolar per kuartal. Didapatkan hasilnya 525.000. Selanjutnya, eh, di kuartal 2, 3, dan 4 dari April sampai Desember, setelah 400.000 saham dikonversi pada 1 April, sisa saham preferen adalah 700.000 dikurang 400.000. Jadi sisanya itu 300 lembar. Maka dividen untuk 3 kuartal yang sisa ini itu 300 2, 3 300.000 lembar dikali dengan 0,75 dolar per kuartal
75 dikali juga dengan 3 kuartal. Maka didapatkan hasilnya 675.000. Jadi, adjusted net income-nya itu, ini di total dulu guys. Ini eh di total. Sini. Bukan. Hmm. Jadi preference shares dividends-nya itu mengurangi. Jadi kita tambahkan minus. Jadi itu ini tambah ini 10.350.000. Nah, sekian dari penjelasan dari saya untuk P16.6. Terima kasih Ibu. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.